Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian sehat semua dan ibu sehat. Kita akan belajar materi selanjutnya. Sebelum itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Gaka, Hadir. Sipa, Ayu, Hadir. Ika, Hadir. Jana, Hadir. Ayu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke, sebelumnya ibu minta kalian untuk membagi dua kelompok. Jadi kita itu belajarnya dibagi menjadi dua kelompok masing-masing. Tapi saat kita latihan nanti akan per individu. Silakan. Ya sudah ya, dibagi menjadi dua kelompok. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian modul belajar untuk materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat? Tentang apa? Sistem pencernaan. Ya, tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu pengertian dari sistem peredaran darah itu apa? Yang bisa tunjuk tangan. Kamu? Sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan makanan. Iya, betul sekali ya. Jadi, sistem peredaran darah kemarin adalah sistem yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan juga nutrisi untuk kebutuhan tubuh kita. Ya, selanjutnya materi kita pada hari ini ada hubungannya, ada keterkaitannya antara sistem peredaran darah dengan sistem apa itu? Sistem pencernaan. Iya, karena sistem pencernaan manusia. Hubungannya apa? Yang pertama, sistem peredaran darah tadi menyuplai selain oksigen juga menyuplai makanan. Jadi erat kaitannya dengan sistem pencernaan. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi sistem pencernaan. Yang pertama ada apa? Pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, makanan dan fungsi sistem pencernaan. Yang ketiga, proses sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, kelainan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang kelima, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Jadi sampai sini paham ya? Selanjutnya kompetensi dasar yang ibu harapkan. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian lebih bisa mendeskripsikan apa itu sistem pencernaan. Apa saja organ-organ yang berperan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana upaya menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan. Nah, itulah adapun kompetensinya. Setelah itu ada tujuan dari pembelajaran ini. Kalian lebih bisa dan memahami secara mendalam apa itu sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana proses sistem pencernaan pada manusia. Sampai sini paham? Paham. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ada yang tahu tentang pentingnya sistem pencernaan bagi tubuh manusia itu apa? Yang tahu tunjuk tangan. Ya, kamu? Sistem pencernaan berfungsi dalam memenuhi nutrisi tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, sangat betul ya, sangat tepat. Yang mana sistem pencernaan ini sendiri adalah suatu sistem yang sangat berfungsi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Kita setiap hari makan, bukan? Kan. Makan itu untuk apa? Ya. Ya. Nah, kalau tidak makan, tubuh kita akan menjadi lemas atau bagaimana? Ya. Ya, menjadi lemas ya. Jadi, makanan yang kita makan setiap harinya itu
kita akan masuk ke pokok bahasan pertama. Pengertian sistem pencernaan. Apa sih Bu sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai organ-organ yang mendukung dan kelenjar-kelenjar yang mendukung guna untuk melangsungkan sistem pencernaan pada manusia. Jadi itu ya pengertian dari sistem pencernaan. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua, kita akan bahas makanan dan fungsi sistem pencernaan. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau ada makanan itu sangat berfungsi di dalam tubuh kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, agar memperoleh energi sebagainya, dalam rangka untuk agar kehidupan kita atau kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh energi. Oke, selanjutnya kita akan masuk apa saja sih Bu organ-organ dari sistem pencernaan. Nah, jadi kita akan mengenal organ-organ apa saja yang berperan penting di dalam sistem pencernaan. Ada yang tahu ini apa? Mulut. Iya, yang pertama adalah rongga mulut sebagai saluran pertama sistem pencernaan. Di dalam rongga mulut ini ada apa? Gigi, lidah. Ya, ada gigi dan juga lidah yang mana di dalamnya terdapat kelenjar lidah. Memasuki saluran kedua ini ada apa? Kerongkongan. Iya, kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Jadi kerongkongan ini setelah rongga mulut, makanan akan mengalir ke kerongkongan. Yang ketiga, ini ada apa? Lambung. Masa lambung, ayo. Lambung atau bukan? Lambung dong. Berarti kalian masih fokus ya. Ini benar, lambung. Lambung ini berbentuk seperti biji kacang ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah lambung. Selanjutnya ini apa? Halus. Iya, ini bentuk usus halus melalui saluran setelah lambung. Sistem pencernaan pada manusia akan melewati usus halus. Setelah itu ada apa? Usus besar. Ya, bentuknya usus besar itu seperti ini ya. Di dalam tubuh kita bentuk usus besar itu seperti ini bentuknya. Jadi usus besar ini dilewati setelah saluran usus halus. Ya, betul. Selanjutnya ada apa? Rektum. Iya, benar ya. Ada rektum, kemudian anus. Ya, kalian tidak sering ya mendengarnya. Di dalam sistem pencernaan, bagian yang terakhir itu adalah rektum dan anus. Seperti ini bentuknya. Lihat? Nah, ini rektum dan ini anus. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai organ-organnya? Ada apa aja tadi? Ayo, sebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, halus, berat, rektum. Iya, ya, sangat itu ya dari organnya ada mulut, kemudian kerongkongan, esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, rektum, kemudian anus. Ya, Ibu mempunyai alat peraga. Alat peraga seperti ini. Kalian bayangkan ini tubuh kalian ya. Kalian bayangkan ini tubuh kalian, ini organ-organ yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi contohnya dia ini mengonsumsi atau makan ya, makan cemilan. Nah, ini contoh makanan yang masih utuh. Kalau yang ini contoh makanan yang ya sudah dihaluskan dan ini freezer. Kalian perhatikan gambarnya ya. Yang pertama makanan. Makanan yang pertama akan menuju rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada lidah, kelenjar ludah dan gigi. Yang mana pada mulut ini terjadi proses secara mekanis dan kimia.
mana dia akan berubah dari karbohidrat menjadi glycerol. Jadi makanan tadi dari karbohidrat, glycerol itu dalam bentuk gula untuk menghasilkan energi. Kemudian makanan akan turun ke sini. Ini apa namanya? Ya, kerongkongan atau esofagus. Jadi kerongkongan atau esofagus ini sendiri memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Selanjutnya, dari esofagus ini sendiri atau kerongkongan ini sendiri terjadi juga penutupan. Penutupan dikarenakan kalau makanan kita sudah masuk ke sini, jadi kerongkongan itu akan menutup. Antara rongga mulut dan kerongkongan itu akan menutup karena adanya gerak apa? Coba dibaca. Peristaltik. Ya. Selanjutnya, makanan pun akan dihancurkan melalui kerongkongan ini. Melalui apa? Karena adanya epiglotis. Jadi makanan akan lebih hancur. Setelah makanan lebih hancur, makanan akan turun ke sini. Apa namanya? Lambung. Dalam bentuk makanannya sudah halus ya. Sudah lumayan halus daripada yang di rongga mulut tadi. Nah, di lambung ini sendiri ada apa? Coba dibaca. Ada apa? Ada 3 bagian. Terdiri dari 3 bagian. Iya. Dan di dalam lambung ini juga, anak-anak, di dalam lambung ini juga ada yang namanya cairan HCl. Jadi cairan HCl itu cairan asam lambung di lambung kita ini, dan juga fungsinya adalah untuk mematikan mikroorganisme dan juga untuk menghancurkan makanan lagi. Nah, itu coba yang ini. Di lambung ini sendiri ada enzim yang diubah. Enzim apa? Enzim pepsin mengubah potensi energi renik untuk menggunakan protein pada tersebut. Iya, jadi di lambung ini sendiri terjadi perubahan juga untuk menghasilkan energi atau serat-serat dan juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah ke lambung, makanan akan bergerak ke sini. Apa namanya? Usus halus. Iya, benar, usus halus. Nah, di dalam usus halus itu ada apa? Coba kamu. Terdiri atas pencernaan secara kimiawi memiliki 3 bagian, yaitu 12 jari, 12 jenu, tengah, jejunum, usus penyerapan, ileum. Iya, jadi di usus halus ini ada 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Ada yang namanya usus 12 jari. Nih, ada namanya usus tengah. Dan yang ketiga ada namanya usus penyerapan. Coba kamu di usus halus itu enzim yang diubah apa saja? Ayo. Menjadi amilase, mengubah amiloid menjadi glukose, lapisan mengubah lemak menjadi glycerol. Iya. Ya. Nah, jadi di usus ini sendiri atau di usus halus ini sendiri ada perombakan lagi. Setelah tadi karbohidrat untuk menghasilkan energi juga. Setelah melewati usus halus, makanan akan bergerak sini. Terlihat? Usus apa ini? Iya, usus besar. Usus besar ini fungsinya untuk menjaga kadar air atau kadar garam, kadar cairan pada saat feses atau pada saat pembentukan feses. Jadi di dalam usus besar ini sendiri terjadi pembusukan makanan. Iya, makanan akan terjadi pembusukan dan juga pada saat makanan terjadi pembusukan, makanan ini sendiri akan diserap vitaminnya. Vitamin apa? Vitamin K. Bagus. Jadi dia akan menyerap, si usus besar ini akan menyerap vitamin
itu apabila makanan siap dikeluarkan dan sudah terjadi pembusukan, tidak ada lagi kandungan atau manfaat yang bisa diambil dari makanan itu, maka dikeluarkan melewati anus ya. Jadi di anus ini dibantu ya oleh otot yang namanya otot sphincter. Dalam terdapat otot polos, di luar terdapat otot uri, dan keluarlah feses. Nih, keluar melewati anus. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa yang terjadi jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan? Iya, apa yang terjadi Bu jika sistem pencernaan ini, saluran-saluran yang dilewati di dalam sistem pencernaan ini mengalami gangguan ya tadi. Nah, jadi yang terjadi ketika salah satu misalnya mulut mengalami gangguan, sariawan, contoh kecilnya ya, atau yang lebih parah terjadi emah di lambung, itu akan menyebabkan kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan yang ada pada manusia itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi begitu ya, paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Jana? Apa saja kelainan pada sistem? Oke, kelainan tadi berhubungan ya dengan pertanyaan Gaga tentang bagaimana kalau mengalami kelainan, dan Jana bertanya apa saja Bu kelainannya. Jadi kelainan pada sistem pencernaan itu ada beberapa. Contohnya itu penyakit emah. Kalian pernah sakit perut? Nah, Ya, itu adalah salah satu kelainan pada sistem pencernaan. Emah, terus peradangan ya, peradangan usus buntu, diare, dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan jelaskan ya satu persatu. Oke, sampai sini paham? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? tidak. Ibu lanjutkan ya. Ya. Kelainan sistem pencernaan manusia. Ada yang penasaran kan tadi? Kelainan apa saja? Yang pertama itu infeksi bakteri, diare, kekurangan vitamin, dan lain sebagainya. Ada lagi ternyata, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada diare. Diare ini contohnya ini. Ini terjadi infeksi pada kolon, pada sistem pencernaan manusia disebabkan karena bakteri tertentu ya, Escherichia coli dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita salah makan, itu akan juga dapat menyebabkan yang namanya diare. Nah, diare ini bagaimana? Contoh yang kalian lihat gambarnya itu, ini kalian lihat. Nah, contoh dari diare ini sendiri adalah apabila makanan yang menuju saluran usus halus, kimia itu terlalu cepat. Jadi feses yang dikeluarkan itu akan cair. Maka garam-garam atau mineral yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Akibatnya terjadi dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Yang selanjutnya, next, ada konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit ini disebabkan karena apa, Bu? Ini terjadi peradangan pada ususnya. Kalian lihat ini, ususnya merah-merah, bengkak, dan lain sebagainya. Jadi sembelit ini ketika kim dari menuju usus halus itu berjalan dengan lambat, maka feses menjadi keras. Akibatnya terjadi sembelit. Biasanya terlalu sering mengkonsumsi daging. Nomor 3 itu ada nyeri pada tukak lambung atau emah. Nah, yang Ibu sebutkan tadi, emah di usus kalian itu di bagian usus ya. Contohnya, nah di bagian usus ini akan mengalami kemerahan. Coba kalian lihat modul yang Ibu kasih. Ini ada merah. Nah, ini disebabkan karena peradangan yang terjadi pada dinding lambung atau yang disebut ulkus. Ya, ulkus. Hal tersebut disebabkan karena HCl yang dihasilkan terlalu banyak. Dia akan menggerogoti bagian kulit dari lambung itu.
Akibatnya, lambung akan menjadi kemerahan, terjadi infeksi, dan yang di dalam lambung akan jatuh ke rongga perut. Akibatnya, kita sering sakit perut. Iya, kalau misalnya kalian tidak sarapan sekolah, itu akan mencepatkan ya penyakit mah itu ya. Jadi harus sarapan ya kalau ke sekolah. Coba next. Ini kalian lihat apendisitas atau radang usus buntu. Ini contohnya ya. Ada peradangan di bagian usus buntu. Selanjutnya parotitis atau gondong. Contohnya kalian lihat mukanya membesar, ini membesar ya seperti ini. Ini contoh dari parotitis atau gondong. Parotis dia mengganggu sistem pencernaan pada manusia. Jadi gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya upaya apa saja sih Bu yang dapat digunakan agar terhindar dari kelainan pada sistem pencernaan? Ada yang tahu? Apa? Agar terhindar dari kelainan atau penyakit sistem pencernaan tadi. Apa? Ya, mengkonsumsi real food. Artinya kalau kalian ke sekolah lebih baik bawa bekal sendiri ya, agar kalian itu lebih sehat. Jadi kalau di sekolah itu lingkungannya, misalnya kalau di kantinnya itu lingkungannya kotor, jadi makanannya tidak higienis dan akan mengakibatkan kita terkena penyakit pada sistem pencernaan. Selanjutnya, yang terakhir itu apa? Kebutuhan air harian Iya, kita harus minum sehari itu, kalau menurut ya aturannya itu 8 gelas per hari, agar kebutuhan cairan di dalam tubuh kita tercukupi, agar kita tidak terjadi dehidrasi ya atau kekurangan cairan, dan juga menghindari dari penyakit kelainan sistem pencernaan sembelit. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu silakan, kalau semuanya paham, silakan kalian tutup bukunya. Ibu akan kasih kalian latihan untuk melihat bagaimana pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini. Duduknya dipisah. Kalau belajarnya boleh gabung, tapi kalau latihannya per individu ya. Ibu kasih ini ya, ada lembar kerja peserta didik. Ada soal 7 soal ya. Kalian tulis terlebih dahulu nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal. Sudah, coba diangkat dulu. Sudah dapat ya. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan mengerjakan. Ya, waktu sudah menunjukkan 15 menit. Siapa? Ibu akan memberi kesempatan kalian untuk mempresentasikan jawaban kalian sebagai contoh ya, sebagai ibu melihat jawaban dari salah satu teman kalian. Siapa yang bisa mau mempresentasikannya? Ibu hitung siapa cepat ya. 1, 2, 3. Ayo kamu, silakan. Yang keras ya, biar temannya satu. Sistem pencernaan sangat penting bagi makhluk hidup seperti bagi manusia dan Ya, sangat ya. Sudah? Sudah. Nah, silakan duduk nah. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Jadi yang lain sudah semua kan? Sudah. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan ke ibu. Alhamdulillah sudah semua ya. Sudah. Ibu akan nilai dan minggu depan ibu akan berikan kepada kalian. Ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sistem pencernaan adalah suatu sistem yang ada di dalam tubuh kita yang sangat berperan penting, yang mana untuk menghasilkan energi dari menyerap nutrisi-nutrisi makanan yang kita makan. Nah, ada pun organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar,
lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Jadi kelainan yang terjadi juga di dalam sistem pencernaan itu contohnya ada diare, ada peradangan, ada emah, terus ada lagi yang seperti ya, ada pun yang disebut peradangan usus buntu dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita? Upaya kita dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah yang pertama makan makanan real food atau makan makanan dari yang kita buat sendiri yang higienis dan bersih. Yang kedua, perbanyak makanan yang berserat, contohnya kacang-kacangan, perbanyak makanan yang mempunyai lemak baik, hindari stres. Nah, yang kelima itu perbanyak minum air putih agar tidak terjadi contohnya penyakit sembelit atau kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian buat mapping map, kalian buat di kertas karton gambar organ-organ atau sistem pencernaan pada manusia berikut dengan nama-nama organnya. Paham? Nah, dan juga untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari tentang sistem sirkulasi ya. Kalian pelajari dan juga kumpulkan tugasnya, kita akan bahas minggu depan tentang sistem sirkulasi. Oke? Ya, silakan selanjutnya Ibu ada reward untuk kalian di ujung pembelajaran ini karena tadi sudah berani ke depan ya, maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Silakan, siapa tadi yang maju? Siapa namanya? Gana. Ya, silakan Pak. Maju. Ini buat untuk kalian agar lebih semangat lagi, agar lebih aktif lagi ke depannya dan semakin semangat belajarnya ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita pulang. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang. Yuk, salim dulu.